Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Aljabar Vektor, materi yang akan kita bahas tentang transformasi linier. Kali ini kita masuk ke part 2 mengenai kernel dan range. Oke, untuk poin pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin kedua, yaitu kernel dan range. Nanti akan diberikan contoh dan pembuktiannya. Oke, kita masuk ke definisi dulu dari kernel dan range. Untuk definisi pertama, jika diketahui suatu transformasi dari pemetaan T dari ruang vektor V ke ruang vektor W dengan pemetaan dari vektor U di mana vektor U-nya merupakan anggota dari ruang vektor V, maka kernel dari T, kernel dari pemetaan T ini, itu dinotasikan sebagai ker T. Gini ya. Jadi penulisannya nanti ada, kalau ada ker T, berarti ini merupakan suatu kernel dari T. Itu merupakan himpunan vektor U. Sedemikian sehingga jika nanti ada pemetaan suatu vektor U sama dengan vektor 0, atau bisa kita tulis dengan kernel dari T itu merupakan himpunan dari vektor U, di mana pemetaan dari vektor U-nya sama dengan vektor 0. Nah, kernel dari T ini itu sering disebut ruang 0 dari T. Jadi kalau ada pembahasan tentang ruang 0 dari T, itu juga disebut dengan kernel dari T. Sama gitu ya. Nah, sekarang masuk ke himpunan semua vektor B-nya, sedemikian sehingga nanti kalau ada suatu pemetaan dari vektor U, maka sama dengan vektor B, itu disebut suatu range dari T atau disingkat RT, gitu ya. Jadi kalau dia kernelnya dari T dikalikan vektor U sama dengan vektor 0, maka dia disebut ruang 0. Tetapi kalau pemetaan dikalikan dengan suatu vektor U, itu sama dengan suatu vektor B, di mana vektor B-nya itu adalah suatu himpunan, maka nanti bisa disebut dengan range, gitu ya. Nah, di sini RT-nya juga disebut dengan bayangan vektor U oleh pemetaan dari vektor U-nya. Kita masuk ke teorema. Di sini teorema ada yang menyatakan jika suatu pemetaan T dari ruang vektor V ke ruang vektor W itu adalah transformasi linier, maka kernel dari T-nya itu merupakan himpunan dari V, anggota dari ruang vektor V, di mana nanti pemetaan dari V ini itu akan sama dengan theta W, gitu ya. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa ini adalah subruang dari V. Subruang. Nah, kalau kita membuktikan subruang, maka yang pertama harus kita buktikan dulu bahwa dia tertutup pada penjumlahan. Nah, kita ambil sembarang untuk bukti yang A, kita ambil sembarang vektor ada V1, V2 yang anggota dari kernel T dan alfa, beta yang anggota dari ruang R, gitu ya. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa perkalian alfanya dikalikan dengan suatu vektor V-nya itu merupakan anggota dari kernel T. Jadi alfa V1 ditambah beta V2 anggota dari kernel T. Nah, di sini suatu himpunan vektor V1, V2 jika anggota dari kernel T, maka bisa kita tuliskan sebagai pemetaan dari V1 sama dengan pemetaan dari V2 itu sama dengan theta. Nah, sehingga nanti pemetaan dari penjumlahan ini yang akan kita buktikan ini itu akan sama dengan
alfa TV1 ditambah dengan beta TV2 itu sama dengan alfa. Tadi kan sudah kita tuliskan bahwa pemetaan V1 itu sama dengan pemetaan V2 itu sama dengan theta. Sehingga nilai pemetaan V1 itu sama dengan theta dan pemetaan dari TV2 itu juga sama dengan theta. Sehingga alfa dikalikan dengan theta ditambah dengan beta dikali theta itu sama dengan theta. Gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti V1 dan ditambah V2 anggota dari kernel T, sehingga kernel T-nya itu adalah suatu subruang dari V. Jadi terbukti bahwa penjumlahan ini tertutup, jadi terbukti bahwa ini kernel T-nya tertutup pada penjumlahan. Nah, sekarang kita buktikan yang B. Jika ada ini, pemetaan dari T dari vektor V ke vektor W adalah transformasi linier, maka akan kita buktikan poin B bahwa pemetaan V-nya juga itu merupakan subruang dari W. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya kita ambil sembarang ada W1, W2 yang mana anggota dari TV dan alfa betanya juga anggota dari R. R di sini ruang real ya. Dan dari bilangan real, maka akan kita buktikan bahwa penjumlahan alfa W1 ditambah dengan beta W2 itu juga merupakan suatu anggota dari TV-nya. Karena kita tadi ambil sembarang W1, W2-nya anggota TV. Sehingga jika perkalian skalar W1 ditambah alfa W2 itu juga harus anggota dari TV. Nah, sekarang kita ambil untuk W1, W2 yang anggota TV, maka W1 itu akan sama dengan pemetaan dari V1. Sedangkan untuk W2 itu merupakan sama dengan pemetaan dari V2, di mana V1 dan V2-nya juga anggota dari ruang vektor V. Harus dari ruang vektor V ya. Nah, di sini setelah ini kita ambil ini V1, V2 yang dari anggota dari ruang vektor V, itu kita kalikan dengan skalar. Maka skalar alfa V1 ditambah dengan skalar beta V2 juga merupakan anggota dari ruang vektor V. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa pemetaannya dari perkalian skalar alfa V1 ditambah dengan skalar beta V2 itu sama dengan alfa W1 ditambah dengan beta W2. Pembuktiannya kita akan balik gitu ya. Nah, jadi kan ini, kita akan buktikan ini melalui ini. Nah, dari T sama dengan ini ya, dari pemetaan dikalikan dengan alfa V1 ditambah beta V2, maka akan kita peroleh pemetaan dari alfa V1 ditambah dengan pemetaan beta V2 sama dengan alfa TV1, kita substitusikan ya, kita asosiasikan dari perkalian, maka alfa TV1 ditambah beta TV2 itu akan sama dengan alfa W1 ditambah beta W2. Di sini kan sudah ada TV1 itu sama dengan W1, TV2 sama dengan W2. Sehingga alfa dikali W1 ditambah beta kali W2. Nah, karena TV ini kan TV ya, bentuk TV ini pemetaan terhadap vektor V-nya tertutup pada penjumlahan, sehingga pemetaan pada ruang vektor V-nya merupakan subruang dari W. Jadi kedua pembuktian dari teorema ini sudah kita buktikan, sehingga nanti pada saat penyelesaian soal dari teorema ini langkah-langkahnya bisa dipakai untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, kita masuk ke definisi kedua. Suatu definisi kedua ini dari kernel dan range, jika ada pemetaan T dari vektor V ke ruang vektor W
adalah suatu transformasi linier, maka dimensi dari daerah hasil dari T itu dinyatakan sebagai rank dari T. Notasinya itu adalah rank T. Dan dimensi T itu dinyatakan nulitas dari T. Jadi notasinya nulitas T. Kalau ada rank, berarti dia dimensi daerah hasil. Tetapi kalau nulitas, itu dimensi dari T-nya. Gitu ya. Nah, sebagai catatan, rank T-nya itu sama dengan dimensi pemetaan dari ruang vektor V. Dan nulitas T itu dimensi dari kernel T. Beda ya. Jadi bisa Anda bedakan kalau rank T itu dimensinya pada pemetaan TV, tapi kalau nulitas itu dimensi dari kernelnya. Nah, ini ada teorema, jika ada A adalah suatu matriks M kali N, dan pemetaan dari suatu matriks transformasi A dari vektor Rn ke ruang vektor Rm adalah perkalian dengan A. Maka yang pertama, nulitas dari pemetaan matriks transformasi A-nya itu akan sama dengan nulitas dari matriks transformasi A. Sedangkan rank dari pemetaan dari matriks transformasi A itu akan sama dengan rank dari matriks transformasi A. Sedangkan rank dari pemetaan matriks transformasi A ditambah dengan nulitas pemetaan dari matriks transformasi A itu sama dengan N. Jadi kalau rank ditambah nulitas, maka hasilnya N. Nah, di sini ada contoh. Tentukan basis dan dimensi dari kernel T A. A-nya di sini merupakan suatu matriks transformasi ya. Jadi kernel TA dan RTA. Dari transformasi linier TA gitu ya. Dari transformasi linier, pemetaan dari TA dari ruang vektor R2 ke ruang vektor R3 gitu. Dengan pemetaan dari matriks transformasi A-nya dikalikan vektor U itu sama dengan matriks transformasi A dikali vektor U dengan U-nya. Itu juga anggota dari ruang R3 dan matriks A-nya itu adalah 1, min 1, 2, min 2, 2, min 4. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita harus buktikan dulu untuk kernelnya. Di sini kan dia diminta tentukan basis dari kernel dan range. Nah, kita buktikan dulu kernelnya. Untuk kernel berarti kernel dari T matriks A itu adalah ruang 0 dari pemetaan A vektor U itu sama dengan matriks A dikalikan matriks U sama dengan vektor 0. Nah, ini dulu yang harus kita buktikan, bahwa kernel ini merupakan ruang 0 dari ini. Sehingga harus menghasilkan A kali dengan vektor U-nya sama dengan vektor 0. Maka yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu di sini. Nah, jika ada matriks A-nya di sini 1, min 1, 2, min 2, 2, min 4. Sekarang kita jumlahkan pada ini ya, vektor U. Kita ambil suatu sembarang vektor U-nya, ada 1, min 1, 2, dengan untuk baris keduanya adalah ruang vektor 0, sehingga vektor U-nya itu sama dengan hasil dari ini ya. Hasil dari ini kita peroleh T min 2S, TS. Sehingga kita peroleh di sini untuk T-nya kita keluarkan sehingga di sini T-nya ada 1, 1, sedangkan untuk T yang pertama sehingga ruang vektor untuk T-nya
110T ditambah dengan min 201S. Di sini kita sudah peroleh basis dari kernel T-nya, yaitu 110 min 201. Sedangkan rank dari ini, T-nya, itu merupakan dimensi dari kernel T. Dimensi berarti di sini ada berapa dimensinya? Ada 2 ya, ada T sama S. Sehingga dimensinya ada 2. Nah, sekarang kita masuk ke range-nya. Tadi kan kita buktikan bahwa basis dan dimensinya dari range. Nah, di sini ada suatu range TA yang merupakan himpunan dari vektor B dengan matriks A-nya dikalikan dengan vektor U harus sama dengan vektor B. Maka range dari TA-nya itu adalah ruang kolom dari A. Sehingga basis dari ruang range dari pemetaan A-nya itu adalah 1 min 2. Gitu ya. 1 min 2 ini dari mana? Lihat ruang kolomnya. Ruang kolom di sini 1 min 2. Dan nulitasnya dari TA itu adalah dimensi dari range TA sama dengan 1. Karena ininya kita ambil 1 sehingga dimensinya juga 1. Dah, seperti itu. Nah, ini ada tugas kedua. Tugas keduanya bisa Anda baca, diketahui transformasi matriks TA dari ruang R4 ke ruang R3. Berarti turun ya, dari ruang R4 ke ruang R3. Memiliki matriks transformasinya adalah A, 4 kali 4. Maaf, bukan 4 kali 4. Barisnya 3, kolomnya ada 4, berarti 3 kali 4. Tentukan basis dan dimensi dari kernel TA dan range TA-nya. Oke, demikian pertemuan kita pada pertemuan ke-9 ini. Untuk dua part yang telah dibahas, tolong dipahami dan dikerjakan latihan tugas 1 dan tugas 2 yang diberikan. Terima kasih.